Kita pasti tahu dan telah mempelajari mimpi populer dari Raja Nebukadnezar dalam Daniel 2. Nabi Daniel yang masih sangat muda telah menjelaskan apakah mimpi misterius itu kepada Raja Nebukadnezar. Namun rasa ingin tahu raja belum seluruhnya terjawab karena belumlah diceritakan oleh Daniel apa makna dari mimpi itu. Lalu Daniel menjelaskan penafsiran mimpi raja seperti yang Tuhan sudah jelaskan kepadanya, dan demikian juga kita sebaiknya menerima seperti apa yang Tuhan berikan karena itulah yang dikatakan Alkitab. Satu-satunya cara yang aman untuk menafsirkan Alkitab dan nubuatan adalah dengan cara mengizinkan Alkitab untuk menjelaskan dirinya sendiri. Nah, ada dua benda yang Daniel katakan yang dilihat oleh sang raja dalam mimpinya. Mari lihat ayat ini. Daniel 2 ayat 31 dan 34. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Sesuai firman Tuhan, hal pertama yang raja lihat adalah sebuah patung yang amat besar yang diperbuat daripada unsur mineral, yaitu kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, pinggang dan pahanya diperbuat dari tembaga, kakinya dari besi, dan jari kaki dari besi dan tanah liat. Selanjutnya, sang raja melihat sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Pada saat itu, tidak diragukan lagi Raja Nebukadnezar sedang duduk di tepi takhtanya dengan sifatnya. Daniel telah menerangkan mimpinya sekarang. Sang raja menunggu dengan bersungguh-sungguh, bertanya-tanya apa arti mimpi ini. Lalu Daniel menjelaskan penafsiran mimpi raja seperti yang Tuhan jelaskan kepadanya. Dengan tetap sabar dan menunjukkan rasa hormat, berkatalah Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 38. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Babel, kerajaan besar yang dipimpin oleh Nebukadnezar, adalah kerajaan yang dilambangkan oleh emas dalam mimpi itu. Mereka adalah kerajaan emas di era emas pula yang berkuasa dari 605 hingga 539 sebelum Masehi. Dengan semua fakta ini, pantaslah Nebukadnezar begitu percaya diri bahwa kerajaan yang dipimpinnya akan berkuasa selamanya. Ada ditemukan sebuah tablet yang berisi sebuah kalimat pernyataan Nebukadnezar yang berbunyi, kiranya Babel bertahan selamanya. Pertanyaannya adalah, benarkah Babel bertahan selamanya? Kekuasaan Babel adalah berdasarkan yang Alkitab nubuatkan. Maka untuk menjawab pertanyaan itu pun, mari kita cari jawabannya pula dari Alkitab. Daniel 2 ayat 39, firman Tuhan berkata, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Setiap logam dalam patung itu melambangkan setiap kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Emas melambangkan Babel, lalu perak pada dada dan lengan yang menunjukkan kepada kerajaan yang menguasai dunia setelah Babel. Melambangkan kerajaan apakah itu? Sejarah mencatat bahwa kerajaan yang menguasai dunia setelah mengalahkan Babel adalah Media Persia. Sama seperti perak yang lebih rendah nilainya daripada emas, demikian kerajaan Media Persia meskipun kerajaan kurang besar, tetapi mampu mengalahkan Babel dan menghancurkannya menjadi puing-puing. Orang-orang Media dan Persia adalah penguasa dunia dari 539 hingga 331 sebelum Masehi. Catatan prestasi luar biasa ini dicatat dalam batu selinde Kores. Hari ini bukti itu berada di sebuah museum di London, Inggris. Ini adalah bukti bahwa nubuatan Alkitab itu benar. Lalu adakah kerajaan ketiga yang akan menguasai dunia setelah Media Persia? Apakah Alkitab juga menubuatkannya? Daniel 2 ayat 39, firman Tuhan berkata, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Kalau emas melambangkan Babel dan perak melambangkan Media Persia, lalu melambangkan apakah tembaga itu?
Itulah kerajaan Yunani. Di bawah kepimpinan yang ambisius dari Alexander yang Agung, Yunani menguasai dunia. Dalam sebuah buku History Library, Arian Book 17 pasal 12 mengatakan, saya yakin bahwa tidak ada bangsa, kota, atau seseorang di mana tidak terjangkau oleh namanya. Tampak bagi saya seperti ada tangan Tuhan memimpin baik kelahiran maupun tindakannya. Sama seperti Babel dikenal dengan emas atau Media Persia dikenal dengan perak, maka orang-orang Yunani juga dikenal dengan tembaganya. Mereka menggunakan senjata dan baju perang yang semuanya terbuat dari tembaga. Yunani adalah kerajaan dilambangkan dengan pinggang dan paha dari tembaga pada patung logam itu. Mereka memerintah dari 331 hingga 168 sebelum Masehi. Bagaimana dengan kerajaan selanjutnya yang memerintah dunia setelah Yunani? Biarkan Alkitab berbicara. Daniel 2 ayat 40 firman Tuhan berkata, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Sampai pada kaki yang terbuat dari besi yang melambangkan kerajaan keempat, yaitu kerajaan Roma. Sama seperti kaki adalah bagian terpanjang dari tubuh, maka Roma adalah kerajaan yang pernah memerintah dunia dengan periode waktu paling panjang. Sejarah mencatat bahwa Roma memerintah dunia lebih dari 600 tahun, dari 168 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Di bawah pemerintahan Roma pula, Yesus datang ke dunia ini. Meski orang-orang Farisi adalah otak di balik penyaliban Yesus, namun gubernur Roma lah yang menjatuhkan hukuman salib bagi Yesus. Tentara Roma juga yang membagi-bagi pakaiannya dan yang menjaga makamnya sampai pada kebangkitannya. Kini kita mengerti sekarang bahwa Babel ditaklukkan oleh Media Persia, setelah itu Media Persia harus menyerahkan kekuasaannya setelah dikalahkan Yunani. Lalu Roma menjadi kerajaan selanjutnya setelah menaklukkan Yunani. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menaklukkan Roma pula? Sejarah mencatat bahwa berakhirnya pemerintahan Roma bukanlah karena ada kerajaan lain yang menaklukkan mereka, namun karena berbagi-bagi menjadi kerajaan kecil-kecil. Apakah Alkitab juga meramalkan ini? Sekali lagi biarkan Alkitab yang berbicara. Daniel 2 ayat 41 firman Tuhan berkata, dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Di tahun 476 Masehi adalah saat di mana Roma terbagi menjadi kerajaan kecil-kecil. Terbaginya kerajaan ini dilambangkan dalam nubuatan Nabi Daniel dengan percampuran antara tanah liat dan besi pada jari-jari kaki patung logam dalam mimpi Raja Nebukadnezar itu. Sebagaimana jari kaki berjumlah 10, begitu pula kerajaan Roma terbagi menjadi 10 kerajaan pada waktu itu. Mereka adalah Alamani yaitu Jerman, Burgundian yaitu Swiss, Franks yaitu Prancis, Lombards yaitu Italia, Anglo-Saxon yaitu Inggris, Swift yaitu Portugal, Visigoth yaitu Spanyol, dan 3 kerajaan lainnya yang sudah lenyap yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoths. Besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Saudaraku, kita mempelajari bahwa emas melambangkan kekuasaan Babel, perak menggambarkan bagaimana Media Persia menguasai dunia, tembaga mewakili kekuasaan Yunani atas dunia setelah mengalahkan Media Persia, munculnya Roma setelah Yunani, dan terbaginya kerajaan itu menjadi 10 kerajaan, serta usaha-usaha yang gagal dari berbagai pihak untuk menyatukan Eropa. Begitu pula di masa sekarang ataupun akan datang, Eropa tidak akan pernah bersatu. Tanpa kita sadari, kita telah meringkas 2500 tahun sejarah dunia berdasarkan nubuatan dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Kita telah melihat pada salah satu bukti terbesar yang mana Alkitab adalah otoritas ilahi. Alkitab telah terbukti dapat dipercayai dan akurat. Kita juga melihat bahwa Tuhan mengetahui masa depan. Sejarah dunia membuktikan kenyataan itu. Sejarah telah mengikuti garis besar nubuatan dengan tepat. Tapi masih ada satu peristiwa lagi yang harus terjadi sesuai dengan nubuatan Daniel 2. Apakah itu?
Daniel 2 ayat 44 hingga 45. Firman Tuhan berkata, "Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya." Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Daniel menubuatkan bahwa akan ada satu kerajaan yang kekuasaannya bertahan selama-lamanya. Dan kerajaan yang akan datang itu dilambangkan dengan kedatangan batu dalam mimpi Nebukadnezar. Namun melambangkan kerajaan siapakah kedatangan batu itu? Kedatangan batu itu melambangkan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk mendirikan kerajaannya. Suatu hari nanti dan tak lama lagi, Yesus akan memerintah dunia ini. Kristus akan datang kembali. Batu itu akan datang. Kita tahu berdasarkan nubuat ini bahwa kita memang hidup di zaman akhir ini. Kita tidak hidup di kepala dari emas yang melambangkan Babel. Kita tidak hidup di masa dada dan lengan dari perak yang melambangkan Media Persia. Kita tidak hidup pada pinggang dari tembaga yang adalah Yunani. Dan kita tidak hidup di kaki dari besi yang melambangkan Roma. Sebaliknya, kita berada pada jari-jari kaki dari patung logam itu yang siap menunggu datangnya batu itu. Kita hidup di hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Kita hidup di zaman di mana Yesus akan segera datang. Mengenai kedatangan batu yang melambangkan kedatangan Kristus yang kedua kali, admin sudah pernah bahas di video-video sebelum ini. Linknya ada di description video ini. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.